Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di acara Ngopi, Ngobrol Orang Pintar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Mubarak dari kelas PAS A, dan di sini kita itu mau mengenal apa itu PMR. Nah, di sini saya sedang berbincang kepada seorang yang merupakan ketua PMR MA Saada, yang namanya Kak Mia. Baik, terima kasih. Oke. Nah, di sini saya itu punya banyak sekali pertanyaan yang mau saya bahas. Dan sebelum itu kita bahas dulu satu-satu dulu ya. Nah, emangnya di PMR itu apa gitu ya dimaksud dengan PMR dan tujuan utamanya itu apa? Baik, jadi PMR atau yang lebih disebut dengan Palang Merah Remaja adalah kegiatan pengembangan diri siswa yang berada di bawah naungan PMI, yaitu Palang Merah Indonesia. Nah, untuk tujuannya PMR sendiri ini itu lebih menekankan kepada pertolongan pertama, terus sama sanitasi kesehatan, dan juga untuk nilai kemanusiaan. Seperti itu. Nah, terus saya itu penasaran, emangnya Kak Mia itu tertarik dengan PMR itu karena apa? Boleh dijelaskan? Jadi gini ya, fun fact nih ya Kak ya. Dulu saya tuh nggak tahu PMR itu seperti apa dan membahas apa. Nah, saat saya masuk ke Alia ini, kan itu kan ada pemilihan ekstra nih. Oke. Nah, terus ada nama PMR. Nah, PMR itu kayak menarik perhatian saya. Apalagi dulu kan pemilihan ekstranya tuh hanya yang kayak Albanjari, kan saya nggak bisa Albanjari. Terus, nah kan ada nama PMR itu, sehingga saya milih PMR. Terus saya ikut PMR dan ternyata PMR ini sangat menarik untuk diikuti. Oke. Nah, sebelum itu kita tuh harus tahu dong secara apa itu PMR dan mula-mulanya itu dari mana. Oke, untuk sejarahnya PMR sendiri itu bermula pada tanggal 24 Juni 1959. Itu di kota Solferino. Nah, kota itu terletak di Provinsi Lombardi, di sebelah utara Italia. Nah, di sana itu ada peperangan sengit nih melawan Prancis dengan Austria. Dan jumlah prajuritnya di sana itu sekitar 320 dengan presentase 40.000 orang yang meninggal dunia. Kan kalau namanya perang kan pasti sengit tuh. Ada orang yang meninggal, ada orang yang luka-luka. Nah, kayak komandan militernya itu memperlakukan prajuritnya itu seperti makanan meriam. Jadi kalau ada orang terluka itu nggak seberapa diurus itu ya. Lalu tuh ada seorang pemuda namanya itu Henry Dunant. Dia itu seorang pengusaha berkebangsaan Swiss. Nah, kebetulan dia tuh lewat tuh di kota Solferino. Dengan tujuan itu berbisnis untuk ketemu Raja Napoleon ketiga. Di tengah perjalanan itu, dia tuh ngeliat tuh ada orang yang terluka, ada orang yang meninggal dunia, dan itu kayak nggak ada yang ngurus. Lalu dia tuh bilang gini, siamo tu feli verati. Bukan. Siamo tutti fratelli, yang bermakna yaitu kita semua saudara. Sehingga orang-orang yang di sana itu kayak mau gitu loh, menolong, jadi sukarelawan. Sehingga dihormatilah itu orang-orang yang terluka. Nah, sepulangnya Henry ini dari Solferino, dia itu nebitin buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino, yang berarti kenangan di kota Solferino. Nah, untuk bukunya itu ada dua gagasan penting nih. Yang pertama, adanya sukarelawan di setiap negara untuk menolong orang yang perang, untuk mengobati orang yang terluka. Nah, terus gagasan yang kedua yaitu adanya perjanjian internasional untuk melindungi sukarelawan dan para prajurit yang terluka tanpa membedakan entah itu lawan atau itu kawan. Seperti itu. Setelah terbitnya buku Souvenir de Solferino itu, dia itu ngirim ke orang-orang terkemuka di Eropa. Lalu bukunya itu dilirik sama Gustav
Maunir, yang seorang pengacara sekaligus ketua GPWS. Lalu diajaklah itu si Henry untuk rapat GPWS itu pada tanggal 9 Februari 1863. Nah, dari 180.000 orang itu yang menerima idenya Henry adalah 160. Sehingga dibentuklah itu Komite 5. Lalu setelah dibentuk Komite 5, itu lahirlah organisasi yang namanya PMR. Gitu. Dan untuk lambangnya PMR sendiri itu kan palang merah berlatar putih. Nah, maksudnya itu sebagai bentuk penghormatan kepada negara Swiss yang telah memfasilitasi, kan negara Swiss itu lambangnya itu kan palang putih berlatar merah, seperti itu. Fun fact yang menarik ya dari ekstra PMR ini. Nah, terus mengapa siswa perlu mengikuti kegiatan PMR dan tujuannya itu apa? Kenapa siswa perlu mengikuti kegiatan PMR? Ya itu karena penting. Jadi PMR kan tentang penekanan pada pertolongan pertama. Gimana sih cara pertolongan pertama yang baik dan benar itu? Gimana caranya sanitasi kehidupan sehat? Nah, makanya siswa itu kalau bisa tuh harus ikut PMR, biar tahu tuh gimana sih caranya pertolongan pertama, seperti itu. Oke. Nah, di PMR itu kan setiap ekstra itu pasti punya keterampilan yang bisa dilakukan oleh masing-masing ekstra itu. Nah, di PMR itu keterampilan apa yang bisa didapatkan? Seperti yang kita ketahui nih ya, jadi PMR kan lebih menekankan ke pertolongan pertama. Jadi kami berharap bahwasanya PMR itu siswa itu dapat tahu gimana sih pertolongan pertama yang baik, terus hidup sehat, sama mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi, nilai sosial yang tinggi. Jadi seperti itu. Jadi kami tuh mengharapkan anak-anak itu bisa ikut PMR. Oke. Nah, di PMR itu pasti kita itu harus apa ya, kayak peran PMR dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial di lingkungan sekolah itu kayak gimana? Peran PRM ini sangat penting ya, karena selain ada nilai kemanusiaan, itu lebih menekankan nilai kepemimpinan. Nah, jadi PM ini kan bisa melatih tuh orang berani, punya jiwa sosial yang tinggi, dan punya pandangan bagaimana hidup ini agar sehat, seperti itu. Nah, di sini tuh saya penasaran gitu tentang PMR. Kan di PMR kan ada jenisnya banyak gitu. Nah, di PMR ada 3 jenis dan itu saya nggak tahu itu apa, tapi kayaknya bisa kami jelaskan gitu apa itu. Ya, jadi PMR kan ada 3 jenis nih. Yang pertama yaitu PMR Mula, dan PMR Madya, dan PMR Wira. Nah, untuk PMR Mula sendiri ini, PMR-nya itu ditujukan kepada siswa SD, lebih menekankan ke kehidupan sehat dan nilai kemanusiaan. Lalu PMR Mula itu ditujukan kepada siswa SMP sederajat. Nah, ini tuh menekankan bagaimana pertolongan pertama yang baik dan benar. Terus lanjut PMR Wira. Jadi PMR yang digunakan untuk SMA sederajat. Nah, ini lebih menekankan kepada sifat kepemimpinan, kesiapsiagaan, dan kemanusiaan. Seperti itu. Oke, berarti seperti itu. Nah, terus sebelum sampai pada titik ini, tantangan apa yang dilewati oleh kami sendiri? Untuk tantangan ikut PMR ini pasti banyak ya Kak ya. Yang pertama itu adalah fasilitas, kurangnya fasilitas. Dan kurangnya partisipasi anggota. Dan juga kurangnya waktu. Kan kita kan ikut PMR nih, sementara kan ada itu yang namanya tuh praktek tuh. Nah, saat praktek tuh ada kan anak pondok itu. Kan praktek itu kan butuh waktu yang lama. Jadi kita tuh keterbatasan waktu, sehingga kayak praktek pertolongan itu kurang gitu. Nah, itu salah satu halangannya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada saran-saran yang mau disampaikan kepada para penonton. Saran buat teman-teman nih, gini ya, kita kan nggak tahu ya kapan kita akan celaka atau
gimana gitu ya. Ya bukan mendoakan kalian celaka juga kan. Nah, kalau kita ikut PMR, kita kan jadi tahu sanitasi kesehatan, penolongan pertama yang baik dan benar, dan juga punya sifat kemanusiaan yang tinggi gitu. Jadi buat kalian yang ingin tahu nih bagaimana penolongan pertama yang baik dan benar, kalian boleh join kok ke PMR seperti itu. Dan untuk saran ya, kan PMR ini kan bukan hanya menekankan kepada pertolongan pertama juga ya, pasti ada nilai kemanusiaan juga. Jadi itu bisa sangat berguna bagi kalian untuk kedepannya. Oke. Nah, mungkin untuk segitunya saja pada bahasan kali ini, dan ketika pada episode selanjutnya kita itu harus kita membahas tentang hal-hal menarik gitu yang terjadi di episode selanjutnya. Oke. Baik, mungkin segitu saja yang mau kita bahas, dan di episode selanjutnya mungkin kalian tunggu saja lah ya tentang PMR ini, tentang acara ngopi ini. Jadi saya Sofyan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.